warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA di tahun 2021. Di tahun baru, harapan baru, dan kehidupan yang baru. Kali ini kita akan masuk membahas tentang bab interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang interaksi makhluk hidup, sebelumnya kita harus tahu tuh apa sebetulnya lingkungan. Jadi menurut ilmu biologi, yang dimaksud dengan lingkungan itu adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, di mana segala sesuatu tersebut sangat menunjang aktivitas dari makhluk hidup. Kemudian di sini ada mind map seperti yang dapat kalian lihat. Kita akan membahas mengenai ekosistem. Yang pertama, komponen dalam ekosistem ini ada dua macam, yaitu abiotik dan biotik. Kalau untuk abiotik berarti dia adalah komponen yang tak hidup, yang tidak memiliki nyawa. Contohnya adalah tanah, air, udara, cahaya matahari, gravitasi, suhu temperatur, dan juga pengurai. Kemudian untuk komponen biotik atau komponen yang hidup, yang bernyawa, di sini ada produsen, kemudian konsumen, dan juga ada pengurai. Kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengenai satuan-satuan dalam ekosistem, di mana pada satuan-satuan ekosistem ini ada yang namanya individu, kemudian ada populasi, ada lingkungan biotik abiotik, kemudian ada komunitas, ada ekosistem, dan juga ada biosfer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan antara komponen di dalam ekosistem. Pada hubungan komponen dalam ekosistem ini, lebih kepada lingkungan biotik, di mana ada rantai makanan, kemudian ada jaring-jaring makanan, dan juga ada yang namanya piramida makanan. Selanjutnya ada bentuk interaksi antar organisme, di mana bentuk interaksi ini ada yang dinamakan predasi, kemudian simbiosis yang dibagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme. Setelah itu ada yang namanya kompetisi. Kira-kira bagaimana sih pembahasan secara lebih mendalam? Mari kita simak slide selanjutnya. Oke, seperti yang dijelaskan di awal, apa sih sebenarnya itu lingkungan? Jadi istilah lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical chemical surrounding organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan dapat diartikan sebagai sesuatu di luar individu yang merupakan suatu sistem yang kompleks dan dapat mempengaruhi satu sama lain, di mana kondisi lingkungan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat berpengaruh. Kemudian di dalam komponen ekosistem, yang pertama ada yang namanya produsen, di mana tumbuhan sebagai produsen itu dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kenapa tumbuhan itu dijadikan sebagai produsen? Karena tumbuhan itu mampu memproduksi makanannya sendiri, sementara kita sebagai manusia, kita tidak mampu menghasilkan makanan sendiri dalam tubuh kita. Kita butuh makhluk hidup lain yang harus kita konsumsi supaya kita bisa memiliki energi. Nah, oleh karena itu, tumbuhan disebut sebagai produsen karena kemampuannya membuat makanan sendiri. Nah, itu yang dinamakan sebagai organisme autotrof. Kemudian, ada yang namanya konsumen, di mana konsumen ini termasuk kita sebagai manusia dan juga hewan yang termasuk dalam golongan konsumen. Hal ini disebabkan karena manusia dan hewan itu tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga organisme tersebut dinamakan organisme heterotrof. Selanjutnya ada yang namanya dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan organisme yang menguraikan zat organis pada makhluk hidup yang sudah mati. Jadi organisme pengurai ini ada bakteri dan juga ada jamur saprofit. Selanjutnya, ada satuan-satuan dalam ekosistem seperti yang ada di mind map tadi, bahwa ada yang namanya individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan juga biosfer. Individu, yang dinamakan individu itu apa sih? Yang dinamakan individu adalah satu makhluk hidup tunggal.
Seperti contohnya, seekor burung, seekor semut. Semua yang seekor-seekor aku sebut itu namanya individu, hanya satu atau tunggal. Kemudian ada yang namanya populasi. Populasi itu merupakan kumpulan individu yang sejenis dan menempati ruang yang sama pada waktu tertentu. Kemudian ada yang namanya komunitas, di mana komunitas ini adalah kumpulan dari beberapa jenis makhluk hidup yang berada pada wilayah tertentu. Kumpulan-kumpulan jenis makhluk hidup ini contohnya apa? Jadi contohnya komunitas itu adalah misalnya sekumpulan gajah hidup berdampingan dengan sekumpulan misalnya semut atau yang lain. Nah, beberapa jenis kumpulan-kumpulan itu namanya komunitas. Selanjutnya ada yang namanya ekosistem, di mana ekosistem ini adalah suatu wilayah yang dihuni oleh individu, populasi, komunitas, dan terdapat komponen biotik abiotik di dalamnya. Contohnya ada ekosistem sawah, ada ekosistem laut, ada ekosistem sungai, ekosistem hutan, dan lain sebagainya. Kemudian ada biosfer. Jadi biosfer ini adalah satuan ekosistem yang paling besar, di mana kumpulan dari seluruh ekosistem yang ada di muka bumi ini. Macam-macam ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ada ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Di mana ekosistem alami ini, seperti yang dapat kalian lihat di sini ada padang rumput, ekosistem padang rumput, kemudian ada ekosistem laut, kemudian ada hutan dan juga sungai. Setelah itu ada padang pasir. Kemudian untuk yang ekosistem buatan di sini, contohnya adalah taman, kemudian akuarium, pokoknya yang dibuat oleh manusia, yang sengaja dibuat oleh manusia, itu namanya ekosistem buatan. Oke, untuk hari ini cukup sampai pada macam-macam ekosistem, dan ada sedikit pesan. Semakin kita belajar, maka semakin kita mengerti bahwa sebenarnya kita tidak tahu banyak hal. Maka jangan pernah lelah untuk belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.